uang saya tinggal 10.000. Yang 10.000 tadi itu saya belikan kacang atom 8.000. Saya makan bareng sama teman-teman. Uang saya tinggal 2.000. Ketika malam Jumat itu teman-teman sudah pada tidur, udah tengah malam. Saya itu merenung, ya Allah Gusti, opo aku ki ape ngecewakno di anak sak keluargane, opo ki aku ape nggak kecewane calon bojoku. Sesuk wis mangkat duit gari 2.000. Sesuk kudune wis ning Tanjung numpak ALS duit gari 2.000. Iki piye? Bayangkan, tidak punya uang hanya 2.000, kemudian ada orang yang ngasih 2.150.000. Bagaimana enggak nangis bahagia saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya mau bercerita tentang kisah perjalanan cinta saya. Cinta yang menemukan saya dengan istri saya. Cinta yang hanya bermodalkan cinta. Begini, cerita ini diawali ketika saya mulai doyong, sudah pamitan dari pondok pesantren Islah Kusuban Undaan Kidul Gang 11. Kemudian saya pindah ke pondok pesantren Bahrul Maghfirah di Dinoyo, Malang. Di pondok pesantren Bahrul Maghfirah Malang, saya di sana sebagai pengajar atau lebih kerennya ya ustadz, sebagai guru ya, sebagai pengajar di sana. Kemudian santri-santri di sana itu usianya itu usia SD, usia SMP, usia SMA. Karena di dalam pondok pesantren tersebut itu ya sekaligus pondok pesantren, ada formalnya juga. Ketika di sana itu banyak santri-santri yang usia SD itu sering kali pada nangis. Ya karena diganggu temennya, karena mungkin kangen sama orang tuanya, atau mungkin yang lainnya. Pokoknya banyak sekali deh untuk alasan-alasan kenapa para santri yang kecil-kecil ini pada menangis. Nah, ketika waktu itu ketua pondoknya yaitu Cak Mahfud menghimbau kepada para pengurus, bahkan kepada para ustadz, bagaimana agar para santri ini tidak menangis, atau bagaimana cara pengurus atau ustadz ini menghibur para santri gitu. Jadi teman-teman saya yang sama-sama menjadi ustadz di sana itu yang satu kamar tantim, ada Ustadz Maki, ada Ustadz Zainuddin, ada Ustadz Fakhrul Rozi. Itu semuanya punya ide masing-masing. Ada yang cukup ya dia mengajaknya bicara, kemudian menjelaskan atau menenangkan. Ada yang mengajak jalan-jalan, ada yang memberikan jajan. Nah, khusus untuk saya ini begini, saya itu orang yang nggak punya, atau orang biasa lah, orang nggak punya keuangan sangat minim. Kemudian saya di sana juga tidak punya motor. Akhirnya saya ini bisa berkontribusi apa? Ya akhirnya saya punya ide, karena di sana itu santri tidak boleh bawa HP. Karena kebetulan saya di sana sebagai pengajar, saya boleh membawa HP.
Akhirnya saya memutuskan setiap Jumat pagi sekitar jam 7 ya sampai jam 10.30 atau mungkin jam 11 kurang sedikit itu memberikan layanan kepada para santri untuk ditelepon orang tuanya melalui HP saya. Jadi setiap Jumat pagi itu para santri ini antri di depan kamar tantim untuk ditelepon orang tuanya. Ya hari sebelumnya yang sudah janjian sama orang tuanya, misalnya orang tuanya namanya Irfan, Bapak ini Irfan besok jam ini telepon ke nomor ini, ya itu pakai HP saya. Jadi itu sudah berlalu lama, adalah alhamdulillah terjalin hubungan yang baik antara saya dengan para santri dan juga tentunya para wali santri. Dan rata-rata yang mondok di sana itu pada waktu itu banyak sekali santri yang dari Lampung Tengah dan sekitarnya. Kemudian proses jasa gratis menerima telepon tadi itu setelah berjalan sekitar 7 bulan itu saya ketika itu tanggal 5 April tahun 2010 ya, karena pada waktu setelah jamaah asar saya tak sengaja atau yang ini iseng lah mulanya itu saya bertanya kepada salah seorang santri dari Lampung namanya Khalid Wijaya. Saya bertanya begini, Kang, sampean punya mbak tak? Dijawab punya kan gitu. Oh, yang nomornya apa? Nomornya XL. Udah itu. Entah karena apa, ya saya terus kemudian itu sore-sore tanggal 5 April, kemudian tanggal 6 April 2010 itu pagi setelah kegiatan belajar mengajar sudah selesai sekitar jam 6 saya menelpon nomor XL, menelpon beberapa kali, tentunya dengan nomor yang berbeda dengan yang nomor biasanya. Saya punya 2 nomor pada waktu itu. Saya akhirnya sampai sore baru bisa ditanggapi. Saya juga SMS, akhirnya perkenalan. Pada waktu itu saya memakai nama samaran. Nama saya itu Hafid Nur Ahmad. Hafid itu maksud saya adalah cucu laki-laki dari Nur Ahmad. Nur Ahmad itu kakek saya. Jadi cucu laki-laki dari Nur Ahmad itu Hafid Nur Ahmad. Kemudian dia pada waktu itu memperkenalkan namanya adalah Ana Zulia Nita. Kemudian perkenalan sampai sekitar 1 minggu, yaitu khususnya pada tanggal 13 April saya memberanikan diri untuk meminta foto. Pada waktu itu belum ada WA seperti sekarang ini. Pada waktu itu yang lagi ramai adalah MMS, jadi mengirimkan multimedia lewat GPRS. Itu jaringannya GPRS atau apa itu, pengaturnya GPRS. Nah, akhirnya saya dikirim fotonya itu ketika dia itu kemah pramuka di Pesawaran di Lampung sana. Kemudian saya juga kirim foto. Kemudian pada waktu yang perkenalan sudah menginjak 1 bulan lebih sedikit, yaitu khususnya pada bulan Mei minggu kedua tahun 2010 itu saya karena sudah merasa cocok, baru 1 bulan itu saya sudah merasa cocok. Sudah seperti lama kenal banget. Akhirnya saya menelpon orang tua saya. Ketika itu ya orang tua saya di rumah. Saya menelpon orang tua saya lewat saya masih berada di
Jawa Timur di Malang. Saya matur sama simbok saya, begini, Mbok, kula niku nembe remen kalih bocah wedok, alamate punika Lampung. Lampung itu Sumatera, Mbok. Mbok, ibu saya itu ya kaget. Lho, nang kok aduh men awak dhewe iki wong ora duwe apa sing ape digawa rono. Aja ado-ado. Nah, akhirnya saya ngomong sama ibu saya, Mbak, kula niku pun cerita sedanten tentang keadaan teng griya. Piyambake niku purun kalih kula nggih pun cerita nek bapak niku dalam keadaan sakit bertahun-tahun di atas balen. Kemudian keluarga kula niki nggih termasuk yang mboten gadah sapi, mboten gadah keluarga yang biasa. Mboke kerjaane jenengan niku nggih tak critake, Mbok. Mboke kula niku ngasat pare ning sawah. Kula cerita ngoten. Piyambake niku nggih tesih sanjang nek purun ngoten. Lah, terus ibu saya itu bilang begini, "Oh, nek ngono yo wis ngono, nek ngono yo ora apa-apa nek wong gelem. Tapi yo ngene nang, kowe kudu istiqoroh dhisik. Istiqoroh bener-bener iku pilihan sing apik tah ora." Itu pesan dari ibu saya. Akhirnya saya istiqoroh agak saya perbanyak. Memang dari biasa itu siang istiqoroh, malam istiqoroh itu biasa setiap hari, maksudnya tidak ada kebutuhan khusus pun melakukan istiqoroh. Karena ini ada pesan dari orang tua, akhirnya istiqorohnya saya tambah. Dan akhirnya alhamdulillah muncul istiqoroh saya itu muncul. Ada jawaban-jawaban yang menandakan bahwa Ana Zulianita itu memang orang yang memang cocok atau pantas buat saya, atau memang jodoh saya gitu. Di antara hasil istiqoroh itu rata-rata lewat mimpi. Yang pertama adalah saya itu dalam mimpi itu mempunyai rumah baru. Dan kebetulan ketika saya pulang ke rumah, saya buka pintu, saya mendengar itu di dapur itu ada orang yang lagi bersih-bersih piring, asah-asah gitu. Dan kemudian saya ke dapur, saya lihat ternyata itu Ana, wajahnya itu wajah dia. Kemudian saya bangun, kok mimpinya gitu. Yang kedua itu Ana juga bercerita kepada saya bahwa dia itu bermimpi di desanya karena itu ada banjir, dia itu terbawa arus banjir. Dia minta tolong pada orang-orang yang ada, itu tidak ada yang mau menolong, atau situ sendiri-sendirilah, tidak ada yang nolong. Kemudian ada yang datang menolong itu, tetapi wajahnya, dia mengatakan wajahnya nggak kelihatan. Ada orang yang menolong itu pakai sarung, dia yang menolong itu orangnya pakai sarung dan pakai baju koko gitu. Ya pada waktu itu ya saya itu ya agak GR gitu. Kemudian alamat yang dari pribadi saya yang kedua atau yang ketiga ini, guru saya yang sudah almarhum, yaitu Bapak Kiai Kumili Haris, pengasuh pondok pesantren Islam Subban. Itu di dalam mimpi saya itu sedang tasakuran bahwa lamaran saya itu diterima.
oleh keluarga Diana. Saya tasakuran, ya banyak orang yang datang, terus ada zaman makan, pada makan lah. Guru saya, kiai saya itu makan sepiring berdua dengan bunyai. Asik gitu, makan duduk di kursi terus sambil makan berdua. Saya bangun, wah ini saya artikan guru saya itu merestui saya, hubungan saya dengan Diana. Singkat cerita, perkenalan kami sudah memasuki bulan ketiga awal, yaitu 2 bulan 7 hari, berarti sudah masuk bulan ketiga. Tepatnya pada tanggal 13 Juni 2010 saya memberanikan diri matur sama orang tua Diana. Saya ngomong begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kepareng matur. Ngapunten saderenge menawi kula kirang sopan, menawi kula punika mature salah, nggih nyuwun saged dipun ngapunten. Kira-kira seperti itu atau kurang lebihnya. Kemudian isinya begini, Bu, kula putri jenengan badhe kula suwun angsal napa mboten? Ibu jawab, "Loh, kok disuwun, maksudnya pripun?" Nggih, ajeng kula jak bebrayan sareng-sareng ngoten, Bu. Ngoten. Lah sing pundi? Kok sing pundi? Saya tuh bingung. Ternyata punya 2 anak perempuan. Tuh yang ya, terus yang ingkang namine anak, Bu. Ingkang anak. Ya, anak pripun? Sanjane dipurun. Enek purun, nggih pun mboten napa-napa. Tapi syaratnya setunggal. Sampeyan kudune mara mriki-riyin. Nah, begitu. Jadi saya itu diperbolehkan istilahnya menikahi putrinya. Syaratnya itu saya harus ke sana dulu untuk melihat yang katakanlah ta'aruf begitu. Akhirnya itu bulan Juni, kemudian sampai akhir Juni itu saya kami berdua ini kan setelah istilahnya hubungannya intens lewat SMS-an. Itu ya kita memutuskan itu mau menikah nanti bulan Juli gitu ya. Kami sendiri yang menentukan itu, menikah pada waktu bulan Juli. Tapi kan harus ke sana dulu. Akhirnya ini saya tuh bingung. Saya kan ini anak pesantren yang di pondok pesantren itu kan ya nggak ada gaji lah ya, adanya bisaroh ya cukuplah kalau buat jajan. Namanya juga di pondok pesantren. Akhirnya saya juga bingung ini, wah ini sudah diharapkan ke silaturahim ke sana, saya belum punya uang, ini gimana? Akhirnya kemudian saya ngomong sama Diana, Dek, saya ini kan belum punya uang, saya berencana kerja dulu ke Jakarta. Nanti kalau sudah punya uang, saya ke Lampung gitu. Itu ngomong saya begitu. Kemudian Diana menjawab, saya tidak tahu Kak, nanti saya matur sama ibu dulu begitu. Kemudian 2 hari kemudian itu ada di Malang di Pondok Pesantren Baul Maghfirah itu ada Pak Pos yang datang ke pondok pesantren mencari saya, memberikan wesel. Wesel itu berisikan sejumlah uang ya untuk biaya saya ke Lampung itu. Akhirnya ya gak mungkin lagi,
ya malu-malu gimana, wong ini mau ke Lampung nggak punya uang malah dikirimi orang tuanya dia. Akhirnya dengan uang wesel kiriman dari orang tua Diana tadi saya gunakan untuk silaturahim ke Lampung. Tentunya saya mengajak Kang Khalid, ya Kang Khalid itu kan adik dari Diana. Kang Khalid saya ajak pulang menggunakan kereta api dari Malang sampai Pasar Senen Jakarta, kemudian Pasar Senen naik lagi kendaraan yang jurusan Palembang. Itu berangkatnya itu hari Selasa tanggal 6 Juli 2010. Hari Rabu tengah malam masih tanggal 7 Juli kami berdua sudah sampai di Terminal Raja Basah, dan di sana sudah ditunggu rombongan dari keluarga Diana. Kami berdua dijemput di dekat Terminal Raja Basah. Kemudian pada Kamis subuh tanggal 8 Juli 2010 kami serombongan tadi sudah sampai di rumah Seputih Banyak, Tanjung Harapan, Lampung Tengah. Pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 saya kemudian Diana didampingi Dek Khalid ya, bersilaturahim ke saudara-saudara, adik-adik atau bude-bude pakde dari keluarga Diana. Kemudian juga silaturahim ke Lampung Timur, tempat ke wali santri yang lumayan akrab, yaitu rumahnya Pak Roni. Santrinya apa namanya adalah Ilpan. Itu pada waktu hari Jumat. Kemudian hari Sabtu tanggal 10 Juli saya dan Diana didampingi Dek Khalid, saya mendaftar ke KUA atau pada waktu itu ke PPN ya. Ke PPN, petugas pencatat nikah, daftar, tanya-tanya kebutuhannya apa saja untuk melengkapi berkas-berkas. Itu pada hari Sabtu. Kemudian hari Minggu pada tanggal 11 saya pulang ke Malang. Pulang yang namanya nggak punya saku, nggak punya untuk ongkos, ya saya dikasih lagi sama orang tuanya Diana. Nah, sampai Malang sana kemudian saya pamitan sama pengurus pondok bahwa saya mau menikah dan tidak bisa melanjutkan lagi mengajar di pondok pesantren Bahrul Maghfirah. Kemudian saya pamitan sama Gus Lukman Al-Karim. Kemudian saya pulang ke Kudus pada tanggal 13 Juli tahun 2010. Saya bersinggah dulu sebentar di Pondok Pesantren Islah Usuban Pondok Kidul Gang 11. Kemudian karena uang saya menipis, sangat-sangat menipis, saya memberanikan diri untuk meminjam uang kepada Kang Ahmadun. Dia juga santri Pondok Pesantren Islah Usuban yang pada waktu itu sudah punya konter Putrasel di Undaan Kidul Gang 6. Saya utang atau pinjam uang 150.000 untuk biaya mengurusi surat-surat kebutuhan untuk pindah nikah. Kemudian pada hari Rabu dan Kamis untuk berkas-berkas surat sudah ada yang mengurusi, saya pasrahkan. Kemudian saya dan keluarga rapat kecil-kecilan. Rapat isinya di antara lain yang pertama, nanti yang ikut menemani saya itu
ke Lampung itu siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, biaya nanti kesananya itu dari mana? Itu paling tidak itu dua poin penting. Akhirnya rapat berjalan dengan baik, tetapi isi keputusannya yang tidak baik bagi saya, karena dari keluarga itu tidak ada satupun yang bisa ikut. Kenapa? Karena orang tua saya yang bapak itu sudah sakit, dia sudah di atas kasur dan tidak mau ditemani kecuali oleh ibu saya. Jadi bapak dan ibu tidak bisa ikut. Kemudian kakak-kakak saya juga pada waktu itu baru dalam keadaan istilahnya petenggik, pailit, bukan pailit lah, petenggik. Maksudnya pada waktu memang ekonomi lagi sulit. Baru bekerja di Jakarta, baru bekerja, mau izin tuh nggak enak sama bosnya. Akhirnya tidak ada yang bisa ikut. Kemudian dari biaya ini juga tidak tahu uang iman tadi dari mana, kalau pinjam siapa. Akhirnya sudahlah, harus saya pikir sendiri, saya yang cari begitu di rapat itu. Kemudian setelah suratnya, berkas-berkas yang surat yang saya bawa sudah selesai, akhirnya malam Jumat itu saya ke pondok pesantren Islah Kusuban Pundaan Kidul Gang 11 lagi. Di sana saya begadang, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Uang saya tinggal 10.000. Yang 10.000 tadi itu saya belikan kacang atom 8.000. Saya makan bareng sama teman-teman. Uang saya tinggal 2.000. Ketika malam Jumat itu teman-teman sudah pada tidur, udah tengah malam. Saya itu merenung, ya Allah Gusti, opo aku ki ape ngecewano di anak sak keluargane, opo ki aku ape yang kecewane calon bojoku. Sesuk wis mangkat duit gari 2.000. Sesuk kudune wis ning Tanjung numpak ALS duit gari 2.000. Iki piye? Menangis batin saya pada waktu itu. Menangis, benar-benar menangis. Akhirnya keesokan harinya setelah saya sarapan, sak nampan biasa anak sampai itu makan bareng-bareng satu nampan itu hal yang biasa. Kemudian setelah sarapan saya keluar dari pondok pesantren, kemudian saya jalan-jalan pakai sepeda ondel. Pada waktu itu tanggal 16 ya, Jumat tanggal 16 Juli 2010. Kemudian saya ketemu dengan kenalan saya. Dia bertanya kepada saya, "Loh, dung jare arep nikah?" Tak jawab, "Ya." "Loh, gaya men wong nang pondok terus kok ape nikah? Kayak duit gitu." Saya hanya tersenyum, agar guyu-guyu. Apa ngomong rani duit, yo pacaran duit, apa ngomong piye guys. Pada waktu itu saya hanya tersenyum tok. Kemudian, ayo ke rumah saya, ayo nang aku. Saya di sana beragam itu hari Jumat, terus kemudian Jumatan di desanya, diajak ke desanya dia. Kemudian saya ditanyai, nanti berangkatnya kapan? Kawan jam 1 pintu sidik untuk aku sedang Tanjung. Aku mesen tiket ALS janjian yang Tanjung. Oh, no, ya aku tak pernah. Akhirnya ke Jumatan mangan, terus saya diantar ke Tanjung.
bayangkan uang tinggal 2.000, harus berangkat ke Lampung, sudah pesan tiket jam 1 lebih sedikit, harus sudah dari Tanjung, harus naik bis ALS. Pada waktu itu yang ada di pikiran saya, karena saya diantar ke teman saya itu ke Tanjung, 2.000, uang 2.000 itu ini nanti wis kalah isin, engko nek wis ana bise aku ape umbal numpak bis ALS menggunakan cedak terminal Jati ape medun. Tekatan saya seperti itu karena memang gimana, tidak punya uang. Kemudian tibalah ALS dan saya mau naik. Sebelum naik itu saya dikasih amplop sama kenalan saya itu. Loh, ini kanggo kowe. Lho apa iki? Wis ora usah dikano, wis anggere digunakno, ora usah mikir balekno. Lho apa ki kowe sampe itu? Ya wis matur suwun. Aku yakin di sini duit. Ini berarti piro kan. Akhirnya saya naik bis. Kemudian saya naik bis ALS, kemudian sudah duduk di bangku atau jok urutan berapa, ada catatannya. Kemudian amplop itu saya buka. Seketika itu juga langsung ketika selesai hitung, uangnya itu ada 2.150.000. Langsung saya nangis. Ibu-ibu yang ada dekat saya itu tanya, "Loh, ngapa kok nangis?" Tak jawab kenapa-napa Bu, niki nangis bahagia Bu. Bayangkan nggak punya uang hanya 2.000, kemudian ada orang yang ngasih 2.150.000, bagaimana enggak nangis bahagia saya. Dan orang itu siapa? Saya belum pernah bercerita kecuali kepada istri saya sampai sekarang. Nama itu saya simpan dalam hati. Kalau lihat orang itu malaikat saya. Akhirnya sampai di saat perjalanan, kemudian ketika sampai di Lampung, ya Lampung masih di Tegineneng pada waktu itu, ternyata ALS ini punya cabang-cabang. Maksudnya nanti kalau di sana dioper, nanti kalau sana dioper begitu, karena memang jalurnya itu banyak sekali. Nah, akhirnya ketika sampai di Tegineneng itu saya turun karena nggak ada jurusan yang ke Palembang. Itu ke Palembang kan nanti turun bisa di Lampung Tengah. Itu menunggu masih besok sore, padahal itu sudah malam. Wah, nunggu besok malam dan nunggu sehari semalam ini ya bagaimana, padahal ini saya harus sudah sampai di Lampung Tengah untuk memberikan surat ini. Kalau nikahnya masih hari Rabu, tapi surat-surat ini harus sampai. Pada waktu itu saya teringat saya punya kenalan yang namanya Pak Nanang, alamatnya Metro Lampung, Metro ya, kota Metro di Lampung. Kok bisa punya kenalan Pak Nanang itu bagaimana? Begini, ketika saya masih ngajar di Pondok Pesantren Babul Mangfiro, sesekali saya juga pulang ke rumah, juga ke Kudus ini, ke Pondok Pesantren. Nah, ketika itu saya pulang dari Malang, itu naik kereta api sampai Semarang kemudian baru ke Kudus. Nah, pas perjalanan dari Malang sampai Semarang itu saya itu berhadapan dengan satu keluarga. Punya anak 2, ada mbahnya, ada Pak Nanang, ada istrinya. Itu saya kenalan. Jago kemana-mana, akhirnya kenal namanya, keluarganya, alamatnya ini, sehingga tuker-tukeran nomor, misalnya nomor HP. Saya minta nomor HP-nya, dia juga minta nomor HP saya. Saya juga bercerita, kemungkinan nanti bulan Juli apa-apa, nanti saya juga mau ke Lampung. Itu kalau ke Lampung mampir gitu. Akhirnya
saya di Tegineneng, saya menelpon Pak Nanang. Pak, mohon maaf Pak, kula niki kebengen Pak, kula niki ajeng teng Lampung Tengah. Ajeng teng Lampung Tengah. Niki kula kebengen pripun niki. Akhirnya dari Metro dia ke Tegineneng pakai motor Satria, saya dijemput kemudian dibawa ke rumahnya. Akhirnya malam minggu itu saya tidur di rumahnya Pak Nanang. Akhirnya minggu pagi tanggal 18 saya diantarkan ke rumah Diana Zulaneta di Seputih Banyak, Tanjung Harapan, Lampung Tengah. Sampai di sana surat-surat saya kasihkan ke orang tua sekaligus uang sisa dari perjalanan tadi. Uang 2.150.000 tadi ya untuk membayar bis, untuk jajan itu masih 1.800.000-an, 1.800.000 lebih sedikit. Itu saya ambil 1.600.000, kemudian saya kasihkan kepada orang tua Diana. Saya ngomong gini, Bu, niki gadai kula, niki kula pasrahken jenengan. Kula mboten ngertos niki ajeng pidamel napa, kula mboten paham, nggih gadai kula nggih namung niki. Itu uang 1.600.000 saya kasihkan ke ibunya Diana. Kemudian sisanya yang 200-an lebih sedikit itu saya masukkan dompet untuk isi dompet biar ada uangnya begitu. Itu tanggal 18. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Senin siang, ternyata saya ada tamu dari Lampung Tengah, yaitu Pak Roni, menjemput saya. Alasannya begini, uang mau nikah pada hari Rabu, belum akad nikah kok sudah satu rumah, kan nggak enak begitu. Alasannya begitu. Akhirnya saya dibawa pulang ke rumah Lampung Timur, di rumahnya Pak Roni. Hari Senin malam selesai di sana, malam Rabu di sana. Kemudian Rabu pagi setelah subuhan mandi, terus nanti siang mau akad nikah. Saya nggak berpikiran macam-macam. Kemarin dia jemput pakai sepeda motor, ya paham saya itu nanti ya diantar pakai motor begitu. Itu yang sudah terekam di otak saya itu seperti itu. Ternyata apa yang terjadi? Setelah sekitar jam 6:30 itu ternyata Pak Roni dan keluarga siap mengantar. Keluarga dari santri yang lain yaitu Pak Katiman dan Bu Sol itu juga ikut. Ada tetangga-tetangga yang ikut. Disiapkan mobil untuk iring-iringan. Ya ada yang bawa bolu, ada yang bawa buah-buahan. Pokoknya seperti mau iring-iring akad nikah yang seperti pada umumnya itu. Saya itu ya nangis lagi. Betapa bahagianya ya. Mau berangkat nggak punya uang, ada yang ngasih, kemudian ada yang menjemput, diajak ke rumahnya, diantar lagi pakai mobil, pakai rombongan, juga membawa buah tangan. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Makanya sampai sekarang itu betul-betul saya ingat jasa-jasa mereka yang ikut meramaikan acara akad nikah saya. Kemudian saya sampai di Seputih Banyak, akhirnya akad nikah sah. Diana menjadi istri saya pada tanggal 21 Juli tahun 2010.
pada hari Rabu itu juga tanggal 21 Juli itu juga hari ulang tahun Diana. Jadi itu hari pernikahan saya, juga hari ulang tahun Diana yang ke-23. Setelah resmi menikah, saya itu punya angan-angan untuk tidak pulang ke Jawa terlebih dahulu. Saya pengen membantu orang tua karena memang saya waktu itu kan belum punya pekerjaan. Orang tua saya punya label, nah lumayan banyak orderannya, jadi saya pengen membantu itu. Tapi Allah berkehendak lain, yaitu pada tanggal 31 Juli 2010, 10 hari setelah saya menikah, saya ditelepon oleh pihak Yayasan Darussalam. Saya disuruh pulang karena pondok pesantren sudah siap untuk ditempati. Akhirnya saya bermusyawarah dengan mertua, dengan istri. Akhirnya saya matur sama pihak yayasan. Akhirnya saya bersedia. Pada waktu itu saya ya hanya berangan-angan bahwa saya akan di pondok pesantren itu, enggak ikut ke madrasahnya itu, tidak. Dari sana ya nanti saya berangan-angan itu nanti kalau pas anak santri-santri pada sekolah saya mau jualan gitu, mau jualan. Tapi ternyata kemudian begini, pada tanggal pada hari Ahad 1 Agustus 2010 itu kemudian saya pulang ke Jawa. Istri saya ajak. Kemudian saya tanggal 2 hari Senin tanggal 2 Agustus 2010 sampai di rumah Terkesi Kelambu Grobogan. Sana hari Senin. Kemudian hari Selasa saya sendiri ke madrasah menemui yayasan. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala MTS, Bapak Taufikul Bari. Saya menyerahkan konsep-konsep pondok pesantren mengenai peraturannya, biayanya, kemudian kurikulumnya, peraturan-peraturan di pondok pesantren, terus syarat masuk itu apa saja, itu saya serahkan kepada beliau. Akhirnya beliau itu juga berkata, begini, yang tadinya saya anggap bahwa saya hanya akan ada di pondok pesantren, ternyata tidak. Bapak Kepala bilang begini, ya udah ini bagus. Mulai besok selain di pesantren, hari Rabu besok kamu bisa berangkat ke madrasah pakai celana hitam, baju putih, baju hitam, kemudian bersepatu hitam, sepatu kantoran gitu. Kamu mulai besok ikut membantu di MTS Nahdlatul Muslimin. Begitu. Jadinya ya lebih berbahagia lagi, karena rumongso dikanggono. Ya, rumongso dikanggono itu sebuah kebanggaan, kesenangan tersendiri buat saya. Nah, akhirnya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus saya resmi membantu di Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Muslimin, juga berada di pondok pesantren Nahdlatul Muslimin. Pada waktu itu tanggal 23 Sya'ban, santri belum ada, santri belum berangkat. Kemudian seminggu kemudian pada tanggal terakhir dari bulan Sya'ban, nanti malam itu tarawih yang pertama, santri datang. Rata-rata putra-putranya Bapak guru atau ya tetangga itu. Pada waktu itu yang ikut posonan, ngaji posonan itu ada kalau nggak salah tuh sekitar 26 kalau nggak salah santri yang ikut ngaji posonan. Akhirnya saya berbulan madu ya di pondok pesantren 7 hari, hanya 2 orang di pondok pesantren yang besar seperti ini.
di tengah-tengah sekolahan, tidak punya tetangga, ya tetangga ada cuma jauh. Itu 1 minggu saya ngepel sama istri, bersihkan, ini pakai sekat, WC, pokoknya dinikmati bulan madunya. Kemudian 1 bulan ada di pondok pesantren. Kemudian pada tanggal 9 Syawal istri saya kembali ke Lampung, kembalinya sendiri karena saya bertugas di pondok pesantren Nandul Muslimin. Istri saya pulang ke Lampung karena dia harus melanjutkan kuliahnya. Jadi pada saat menikah itu pada waktu liburan dari semester 6 menuju semester 7. Jadi istri saya masih kuliah itu di PGMI STAI Metro Lampung. Tuh. Kemudian tanggal 9 Syawal dia pulang ke Lampung, ya pulang sendiri. Saya tidak mengantar. Kemudian sampai di Lampung, nah kita LDR jarak jauh. Itu totalnya LDR itu sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun. Ya kadang kalau libur saya ajak ke sini, kadang saya yang ke sana. Itu. Kemudian tadi kan cuma akad nikah ya, pada tanggal 21 Juli tadi itu cuma akad nikah saja. Kemudian 4 bulan kemudian pada bulan Oktober itu kita baru resepsionan. Kemudian setelah kuliahnya selesai, punya anak 1 yaitu Elena Sabilur Rahmat. Saya boyong ke pondok pesantren untuk ikut bersama saya, menemani saya berada di pondok